Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 20 Desember 2022. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Beragam informasi terkini telah dihimpun tim redaksi kami dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, sebanyak 2.670 penumpang asal Batam, Kepulauan Riau menaiki kapal Kelut tiba di terminal penumpang Bandar Deli, Pelabuhan Belawan. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, suasana penumpang melalui jalur laut di terminal penumpang Bandar Deli Belawan ramai. Sebanyak 2.670 penumpang asal Tanjung Priok, Jakarta, Tanjung Balai, Karimun, dan Batam, Kepulauan Riau tiba menggunakan transportasi laut kapal motor Kelut. Lonjakan penumpang ini meningkat 70% jelang 6 hari perayaan Natal. Para penumpang yang berasal dari Kota Medan dan bekerja di Jakarta serta Batam ini kembali ke Kota Medan maupun wilayah di Sumatera Utara untuk berlibur. Pelni juga pada hari yang sama memberangkatkan 1.020 pemudik dari terminal penumpang Bandar Deli Belawan siang hari. Medan mau mengunjungi keluarga dalam rangka ada acara keluarga Natalan juga, kemudian ada acara keluarga Pak. Iya, KTP-nya Pak. KTP-nya tinggalkan. Penumpang di dalam kapal cukup lumayan rame, pelayanannya cukup bagus, bersih. Iya Pak, karena dalam rangka memastikan. Sementara itu, Kepala Syah Bandar Utama Belawan mengatakan sesuai peraturan tepat diberlakukan protokol kesehatan dan tata tertib yang ada. Di samping itu, untuk persiapan Natal dan Tahun Baru, kapal selalu siap membantu arus mudik. Rencananya Pelni juga akan mendatangkan kapal motor Dorolanda hari ini untuk mengangkut penumpang dari Batam menuju Kota Medan. Pemirsa, terkait kedatangan kapal Kelut di Pelabuhan Belawan jelang Natal dan Tahun Baru 2023. Kini kami telah terhubung dengan reporter kami Widya Utami. Selamat sore Widya, bagaimana situasi kedatangan penumpang dari Pelabuhan Belawan saat ini? Ya baik, selamat sore Putri dan juga pemirsa. Memang sejak kemarin terpantau bahwasannya para pemudik yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru di Sumatera Utara dan kemudian memang telah terjadi lonjakan penumpang begitu di Pelabuhan Bandar Deli Belawan. Disampaikan bahwasannya lonjakan penumpang di Pelabuhan Bandar Deli Belawan ini sudah mencapai 70%, meskipun memang kemarin merupakan hari pertama arus mudik Natal dan Tahun Baru. Dikatakan bahwa para pemudik yang akan merantau ke wilayah Medan ataupun juga wilayah lain di Sumatera Utara kemudian memilih untuk menggunakan jasa transportasi laut dikarenakan memang bila dibandingkan dengan menggunakan jasa transportasi lain, harga tiket untuk jasa transportasi laut cenderung lebih terjangkau seperti itu. Kemudian kami sampaikan juga pada Natal dan Tahun Baru ini PT Pelni menambahkan satu armada kapal penumpang yaitu kapal motor Dorolanda dan juga memprioritaskan KM Kelut, Putri dan juga pemirsa untuk melayani penumpang dari Batam menuju Belawan. Dan kami sampaikan juga pada hari ini sekitar pukul 6:20 waktu Indonesia Barat kapal motor Dorolanda kembali menurunkan penumpang asal Batam di Pelabuhan Bandar Deli Belawan dengan jumlah 2.070 orang. Dan kemudian telah berangkat kembali pada pukul 12 siang tadi dengan mengangkut sebanyak kurang lebih 500 orang penumpang. Dan kemudian bila tadi kami memang sudah menyampaikan bahwasannya lonjakan penumpang telah terjadi kemarin yaitu mencapai 70%. Dan berdasarkan data memang bahwasannya kemarin Pelabuhan Bandar Deli Belawan ini kemudian telah menerima sebanyak 2.670 orang penumpang yang datang dengan menggunakan kapal motor Kelut. Dan kemudian juga disampaikan bahwasannya 2.670 orang penumpang ini berasal dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan juga Tanjung Balai, Karimun, Batam. Dan untuk kapal motor Dorolanda yang datang dari Batam kemarin juga mengangkut sebanyak 2.170 orang penumpang. Putri dan juga pemirsa, berikut kita ikuti pernyataan dari Kasih Operasi PT Pelni Cabang Medan, Martin Panjaitan. Yang ready ya, jadi hari ini kapalnya itu tadi baru tiba sekitar jam 8.
Jadi penumpang yang turun ini berjumlah 2.607 orang. Nanti kapalnya akan berangkat pada hari ini juga sekitar jam 12 siang. Untuk sementara karena masih penjualan ya, jadi jumlah penumpang sementara ini masih sekitar 1.020 orang. Mungkin terkait persiapan Nataru ini kapal kita sudah standby, ready untuk membantu arus mudik dan juga arus balik penumpang yang naik kapal Kelut. Baik, terima kasih Widya atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, mirsa, arus kedatangan penumpang melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli semakin meningkat. Diperkirakan puncak kepadatan penumpang ini terjadi hingga 24 Desember 2022. Sebanyak 5 unit kapal penyeberangan telah disiapkan untuk mengangkut penumpang melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli menjelang Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan data yang diperoleh dalam 1 minggu terakhir terjadi kepadatan para penumpang. Dan pada hari ini dari 3 unit kapal yang bersandar di dermaga Pelabuhan Angin Gunung Sitoli, salah satunya diantaranya adalah kapal Wira Victoria milik WJL yang mengangkut penumpang sebanyak 1.097 orang. Meskipun jumlah penumpang meningkat, namun belum ada penambahan armada kapal. Untuk sementara kita belum ada konfirmasi untuk penambahan armada karena mungkin untuk pengaturan jadwal saja nantinya. Jadwal untuk mungkin penambahan jadwal aja. Untuk saat ini ada berapa banyak armada yang melayani penumpang ini? Bolak-balik Nias, Sibolga dan sebagainya. Untuk saat ini kita ada 5 kapal. Kalau dari Singkil 1, dari Sibolga Teluk Dalam ada 4 armada. Sementara itu, untuk menciptakan kenyamanan para penumpang penyeberangan rute Gunung Sitoli, Sibolga, Teluk Dalam, dan Pulau Telo, pengelola Perhubungan Darat Wilayah 2 Sumatera Utara telah mengikatkan calon penumpang agar membeli tiket secara resmi. Cara online itu udah gampang, kita nggak harus ke ini lagi, pelabuhan lagi, ke loket lagi beli tiket. Udah gampang sih Pak. Melalui perangkat ya, Ya. Kalau harga sendiri gimana? Harga sendiri udah Berapa? Dapat tiket berapa? 120. 120. Ya yang nggak punya Android tadi ya bisa numpang sama kawan yang punya Android Pak. Jadi bisa beli gampang, yang punya Android tadi minjam. Karena kan udah ada linknya juga. Pemirsa, calon penumpang kereta api di Medan mulai memadati untuk melakukan mudik lebih awal jelang libur Natal dan Tahun Baru 2023. Para calon penumpang kereta api di Medan mulai memadati stasiun yang berada di Jalan Kereta Api Medan. Hal itu terlihat dari ramainya para calon penumpang yang ingin membeli dan menukarkan tiket kereta api. Rata-rata para calon penumpang yang akan berangkat menuju daerah Tanjung Balai dan juga Rantau Perapat. Momen mudik lebih awal jelang libur Natal dilakukan para calon penumpang ini dikarenakan mereka tidak ingin kehabisan tiket kereta api. Dan kebanyakan calon penumpang melakukan mudik lebih awal karena takut akan kehabisan tiket. Salah satu calon penumpang kereta api, Sahrul, mengatakan dirinya mudik lebih awal bersama keluarga karena ingin liburan di kampung halamannya di Tanjung Balai. Dirinya mudik bersama anak-anaknya yang bertepatan dengan hari libur sekolah. Sahrul yang baru tiba dari Batam ini datang dengan menggunakan kapal laut dan langsung menuju stasiun kereta api untuk membeli tiket agar tidak kehabisan. Kebetulan kan lagi liburan anak sekolah, bertepatan juga momennya tahun baru, jadi sekalian liburan lah, liburan di kampung halaman. Kemana rencananya Pak? Ya? Kemana rencananya Pak? Rencananya Tanjung Balai Asahan. Tanjung Balai Asahan ya? Ya. Awalnya kita dari kota Batam. Berapa orang Pak? Untuk dewasa kita ada 2 orang, anak-anak ada 4 orang. Sementara itu, Anwar Solihin sebagai manajer Humas PT KAI Daerah 1 Sumatera Utara mengatakan menyambut arus mudik Natal dan Tahun Baru 2023, PT KAI menyiapkan sebanyak 12 gerbong yang digunakan selama masa libur, di mana 6 gerbong Sri Bilah dengan tujuan Medan Rantau Perapat dan 6 gerbong Putri Deli dengan tujuan Medan Tanjung Balai. Jumlah kursi yang disediakan PT KAI selama masa mudik, Anwar menyebut pihaknya telah mempersiapkan sebanyak 9.688 kursi.
Untuk para calon penumpang yang ingin berpergian dengan kereta api, Anwar mengatakan pihaknya masih menggunakan persyaratan vaksinasi COVID-19, di mana calon penumpang yang berusia 18 tahun ke atas wajib menunjukkan surat vaksinasi dosis ketiga dan untuk calon penumpang dengan usia 6 sampai 17 tahun wajib menyertakan surat vaksinasi dosis kedua. PT KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara juga telah melakukan antisipasi untuk lonjakan penumpang dan angkutan Nataru kali ini, salah satunya dengan menyiapkan berbagai fasilitas yang ada di stasiun ya. Di antaranya kita siapkan ruang tunggu, loket, customer service maupun kesiapan sarana dan prasarana. Ya pemirsa, sementara itu dalam mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, Polda Sumatera Utara bersama TNI dan stakeholder terkait persiapkan pelaksanaan operasi Lilin Toba. Untuk melihat langsung kesiapan jajaran Polda Sumatera Utara menjelang Nataru, Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Panca Putra Simajuntak dan Kepala BIN Sumatera Utara Brigjen TNI Asep Jauhari meninjau kesiapan pengamanan operasi Lilin Toba di Bandara Internasional Silangit. Dalam kesiapan pengamanan operasi Lilin Toba dan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, Polda Sumatera Utara dengan stakeholder terkait selain mendirikan pos pengamanan dan sebanyak 13.000 lebih personil dari Polri, TNI, unsur Pemda dan masyarakat serta pramuka dilibatkan untuk pengamanan Nataru dan pelayanan kesehatan. Selain itu, melalui pos terpadu yang didirikan seperti di Bandara Udara Internasional Silangit, Kapolda berharap dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, baik yang datang dari luar negeri maupun antara daerah yang masuk ke Sumut dan keluar dari Sumatera Utara melalui bandara tersebut. Dengan dukungan dan sinergitas semua pihak dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023, melalui operasi Lilin Toba akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pada perayaan Natal dan Tahun Baru. Mulai dengan pembentukan posko pospam terpadu di tempat ini yang siap melayani masyarakat secara bersama-sama 1x24 jam selama penerbangan ini masih dibuka di bandara ini. Dan ini untuk memastikan dan meyakinkan masyarakat tidak usah khawatir bahwa semua petugas di lapangan, unsur terkait baik itu pemerintah daerah, TNI, Polri bersama-sama dengan pengelola bandara, kita siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan mudik merayakan perayaan Natal. Kesempatan ini juga saya menghimbau masyarakat tetap untuk memperhatikan protokol kesehatan meskipun saat ini pandemi COVID kita sudah lebih baik dan lebih melandai. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit
membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Sebanyak 62 desa di Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan pemilihan kepala desa serentak tahun 2022. Untuk mensukseskan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Mandailing Natal, sejumlah panitia pelaksana pilkades serentak jemput bola ke rumah para warga. Agar semua masyarakat bisa menyalurkan hak suaranya, jemput bola hak suara ini disaksikan masing-masing calon kepala desa. Hal ini dilakukan karena sebagian warga mengalami sakit atau tidak bisa hadir ke tempat pemungutan suara. Sebanyak 62 desa di Kabupaten Mandailing Natal yang mengikuti pilkades serentak tahun 2022 ini berjalan lancar, aman, dan juga kondusif. Pelaksanaan pilkades serentak ini dikawal ketat tim gabungan Polri, TNI, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Kalau menurut saya antusias warga seperti biasa, karena apa? Menurut di desa ini sebenarnya semuanya saudara, jadi tidak ada yang berbeda dan tidak ada yang membeda-bedakan. Jadi siapapun pemenang itu sebagai istilahnya rezeki untuk kesempatan untuk memimpin kampung ini ke depannya. Tapi harapan kami sebagai panitia, mudah-mudahan desa ini bisa lebih maju ditangani oleh pemimpin yang baru nantinya. Sementara itu terindikasi data DPT dimanipulasi hasil pemilihan suara TPS 3 di Desa Guru Benua, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo diprotes calon kepala desa nomor urut 1. Saksi pun tidak menandatangani berita hasil rekapitulasi hasil perolehan suara di TPS tersebut. Pelaksanaan pemilihan kepala desa pilkades di TPS 3 Desa Guru Benua, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo diprotes salah satu calon kepala desa atau Cakades. Pasalnya diduga adanya kejanggalan pada data daftar pemilih tetap atau DPT. Cakades nomor urut 1 dan saksi melakukan protes hasil perolehan suara di TPS tersebut. Keberatan dengan pelaksanaan pilkades Desa Guru Benua ini, saksi pun tidak mau menandatangani berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS 3. Cakades nomor urut 1 Antoni Ginting mengatakan sebelumnya pemilihan kepala desa telah melakukan protes dan meminta klarifikasi. Diduga ada kejanggalan pada data terbaru dan diduga memanipulasi data warga yang berhak menggunakan hak suaranya. Terdapat seratusan nama yang tidak jelas dan tidak dikenal, serta pada kolom alamat tidak tercantum di mana tinggal atau alamatnya. DPT pada TPS 3 tercantum 418 pemilih, diteliti pada kolom nomor urut 311 dan seterusnya tidak ada tercantum alamatnya. Namun keberatan dan protes data DPT ini tidak digubris oleh pihak panitia pemilihan kepala desa Guru Benua. Dirinya tetap keberatan dengan data pemilih yang dikeluarkan oleh panitia sebelum dilakukan validasi data ulang dengan kesesuaian data Dukcapil maupun Dinas PMD Kabupaten Karo. Langkah selanjutnya berencana akan melakukan gugatan sesuai aturan pilkades. Kami tim tidak menganjurkan penandatanganan berita acara karena kami lihat di DPT ini banyak kejanggalan. Pada awal dimulainya pembukaan kotak suara, kami sudah protes, tapi panitia tidak menanggapi. Malah kami berikan usul supaya pemilih-pemilih ini yang tanpa alamat dibelakangkan, supaya kita bisa konfirmasi kebenarannya. Tapi panitia tidak menanggapi.
Saat dikonfirmasi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Guru Benua mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkades Guru Benua telah sesuai tahapannya, bahwa data DPT berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Data DPT sampai kepada panitia pada bulan September lalu, kemudian dilakukan verifikasi untuk data valid dan ditetapkan dari data sementara menjadi data pemilihan tetap. Tentang saksi yang tidak menandatangani berita acara, panitia Pilkades tetap akan menyerahkan rekapitulasi perolehan suara Pilkades Desa Guru Benua sesuai prosedur dan peraturan yang ada. Saya melihat baru ditanya kemarin, setelah itu kita mengkaitkan datanya yang kita pakai. Jadi daftar pemilih tetap. Yang dikirimnya itu BPS. Data itu ke kita? Data itu bulan September itu. Nah, ada waktu diberikan kepada panitia untuk mengecek nama-nama. Apakah orangnya sudah meninggal lah, sudah pindah lah. Nah inilah salah satu. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya menjelang Natal dan Tahun Baru. Transaksi pedagang emas di Pasar Sekambing, Medan meningkat. Kebanyakan dari masyarakat menjual emasnya untuk kebutuhan Natal dan juga Tahun Baru. Dari pantauan tim liputan di Pasar Sekambing, Medan, para pedagang emas cukup ramai dikunjungi para masyarakat. Kebanyakan masyarakat yang datang memantau harga emas terlebih dahulu. Jika harga emas turun, maka banyak masyarakat yang membelinya. Namun sebaliknya, jika harga emas naik, kebanyakan masyarakat menjual perhiasannya. Untuk saat ini, harga emas London turun menjadi Rp944.000 per gram. Sebelumnya berkisar di angka Rp950.000 hingga Rp1 juta per gramnya. Harga ini belum termasuk upah pembuatannya, sementara harga emas 22 karat per gram senilai Rp650.000. Salah seorang pedagang emas Sadarhati Kaban mengatakan, meskipun harga emas turun namun daya beli masyarakat cenderung berkurang. Hal ini disebabkan faktor ekonomi yang sulit sehingga masyarakat banyak menjual perhiasannya terutama jelang Natal dan Tahun Baru untuk memenuhi kebutuhan. Ia berharap agar emas kembali stabil dan masyarakat banyak membeli emas sehingga menaikkan omset para pedagang emas. Ada naik, Bu? Enggak, udah dalam seminggu ini enggak ada, gitu aja. Udah seminggu ini. Daya beli masyarakat pun menurun juga ya? Hah? Daya beli masyarakat menurun juga? Menurun. Enggak ada nampak apanya bedanya dari sebelumnya. Biarpun mau Tahun Baru ini, mau Natal, itu ada yang beli, ada yang jual, tapi enggak kalah nyolok kali. Pemirsa, informasi lainnya datang dari Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mendapatkan Achievement Motivation Person dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara dinilai dapat mengendalikan organisasi perangkat daerah untuk terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Komisi Informasi Sumut menilai Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi telah berperan banyak dan bekerja keras dalam membentuk organisasi perangkat daerah untuk lebih terbuka kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara mengatakan sebagai badan publik sudah sewajarnya harus memiliki keterbukaan informasi yang baik kepada masyarakat. Ia juga mengatakan dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat, maka dapat mengetahui letak kesalahan sehingga dapat diperbaiki di kemudian hari. Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Sumatera Utara, Abdul Haris mengatakan pemberian Achievement Motivation Person kepada Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sudah tepat karena kerja kerasnya dalam bentuk pembangunan, baik fisik dan non-fisik serta moral sudah dilakukan dengan baik. Ya, lebih rasa terbuka. Tetapi kan ada mungkin OPD yang belum mendukung dia mungkin. Sehingga keterbukaan itu masih tertutup. Ya kan? Nah, jadi peran dia di sini begitu dia dengan susah payah kepada OPD agar Anda lebih terbuka gitu kepada sebuah publik gitu. Jangan ada disembunyikan. Karena itu gerak-gerik terus dia. Jadi kita melihat yang dia lakukan itu baik. Kemudian juga kalau orang bilang pembangunnya kata selama Pak Edi enggak siapa bilang gitu kan. Kan pembangunan tidak hanya pembangunan fisik. Moral juga kan banyak kan. Jadi jangan melihat satu sisi gitu gubernurnya. Harus melihat dua sisi. Kan gitu dia. Selain Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi
Pemberian Achievement Motivation Person juga diberikan kepada mantan Sekda Provinsi Sumut, Afifi Lubis dan Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menggelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022. Kegiatan kembali dilakukan setelah 2 tahun ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 diikuti oleh organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik daerah di Aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur Sumatera Utara. Pada tahun 2022 kali ini, Komisi Informasi Sumut membagi 5 kategori penilaian penganugerahan, yakni informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif. Adapun pemenang penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 diberikan kepada sejumlah dinas organisasi perangkat daerah, kabupaten kota se-Sumatera Utara, serta Achievement Motivation Person. Kegiatan penganugerahan tersebut diawali dengan melakukan pengisian assessment questionnaire, presentasi, dan visitasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Sumatera Utara. Ketua Komisi Informasi Sumatera Utara Abdul Haris mengatakan bahwa penganugerahan tersebut bukanlah hanya sekedar penilaian dari Komisi Informasi, melainkan implementasi ke depan yang harus direalisasikan kepada masyarakat. Dikatakan ke depan badan publik yang ada di Sumatera Utara agar dapat lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Saya ingin melihat bagaimana kepekaan badan-badan publik yang ada di Provinsi Sumatera Utara, agar mereka juga lebih melihat keterbukaan itu sudah saatnya. Tidak lagi ada disembunyikan. Kecuali memang ada informasi yang tidak boleh dibuka pada publik. Itu yang sangat mendasar. Dan jadi gunanya ini adalah ke depan supaya mereka bisa memperbaiki diri. Jadi kalau ada mau informasi tentang apa aja silakan. Tentang informasi yang serta-merta, setiap saat, dan kemudian yang berkala. Jadi 3 kemudian informasi ini yang udah wajib mereka sampaikan pada publik, jadi nggak lagi ditunggu tunda-tunda gitu Ketua Komisi Informasi Sumatera Utara Abdul Haris mengatakan masih terdapat organisasi perangkat daerah di Sumatera Utara yang belum memenuhi kategori keterbukaan informasi publik, yakni Dinas Pendidikan dan PDAM Tirtanadi. Pada puncak peringatan Hari Ibu ke-94 tingkat Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menilai peran seorang ibu sangat luar biasa, terutama dalam mendidik dan membawa keharmonisan dalam keluarga. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Edi Rahmayadi ketika puncak peringatan Hari Ibu ke-94 di Aula Tengku Rizal Nurdin. Gubsu mengatakan saat ini telah banyak kemajuan yang dirasakan perempuan, namun kesetaraan ideal yang dicita-citakan belum sepenuhnya tercapai. Salah satu hambatan terhadap kaum perempuan dengan kaum pria adalah budaya di masyarakat. Pada peringatan Hari Ibu, Gubernur Sumut Edi Rahmayadi mengajak semua pihak untuk terus mendorong peran perempuan dalam segala bentuk dan sektor pembangunan. Ia juga berpesan agar para ibu tetap berkiprah dan berkarya dalam mendampingi suami di dalam rumah tangga. Pada peringatan Hari Ibu ke-94, pemerintah Provinsi Sumut juga melakukan berbagai kegiatan, yaitu pemberian bantuan sembako kepada anak-anak dengan HIV/AIDS, pelaksanaan talk show ketahanan keluarga, pemberian bantuan ke panti sosial Cengkeh Turi Binjai, dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Medan. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Mari Pak. Mari. Ini masih kawan air. Wangi banget Bu. Ya, mana cukup. Aduh.
KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Pemirsa, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara kembali mewisuda 3.067 sarjana angkatan ke-79 tahun 2022 yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Jalan William Iskandar, Deli Serdang. 3.067 wisudawan yang diwisuda berasal dari 8 fakultas serta 1 pasca sarjana, diantaranya 298 orang dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 248 Fakultas Syariah dan Hukum, 1.082 orang Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 173 orang Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 560 orang, Fakultas Ilmu Sosial, 310 orang, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat sebanyak 141 orang, Fakultas Sains dan Teknologi sebanyak 254 orang, serta 1 orang program pasca sarjana. PLT Rektor UINSU Profesor Abu Rohman menyampaikan tentang pentingnya kultur keilmuan yang harus terus dijaga. Atas keberhasilan wisudawan meraih gelar baik setingkat doktor, magister, dan sarjana agar kiranya tidak membuat puas untuk segala gelar akademik yang telah disandang secara resmi saat ini. Namun gelar kesarjanaan yang diperoleh lebih memicu adrenalin agar lebih giat belajar, meneliti, mengembangkan dalam kehidupan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. PLT Rektor Profesor Abu Rohman mengatakan saat ini zaman berada pada era digital, di mana hal ini sangatlah melekat dengan kehidupan manusia, karenanya diharapkan seluruh wisudawan bijak dalam menggunakan dan memanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan tersebut, PLT Rektor mengajak seluruh civitas akademik dan wisudawan untuk berhijat memberikan pengabdian yang terbaik kepada para masyarakat dengan cara menebar informasi yang positif terkait UINSU. Memenuhi syarat-syarat dia menjadi seorang lulusan sarjana dari Sumatera Utara yang memenuhi standar yang ada di dalam kurikulum kampus. Tentu saja mahasiswa juga didorong untuk melakukan berbagai macam kegiatan baik di dalam dan terutama juga di luar kampus supaya mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman baru bersama dengan teman sebayanya atau dengan dunia di luar kampus yang memang juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Nah, oleh karena itu ini menjadi bagian dari berbagai macam upaya UIN Sumatera Utara untuk bagaimana mewujudkan lulusan UIN Sumatera Utara yang unggul dan kompetitif dalam era yang sangat cepat berubah seperti sekarang ini. Para wisudawan dan wisudawati sukses dalam kehidupan di dunia nyata, dunia di luar universitas yang memang betul-betul sangat kompetitif dan membutuhkan berbagai macam persiapan yang baik untuk mereka semua. UINSU Profesor Saiful Ahyar Lubis mengatakan bahwa seluruh lulusan UINSU adalah maupun sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan dan ilmu agama sehingga akan mampu menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Kepada semua wisudawan diharapkan agar tetap menjaga nama baik alma mater. Sarjana yang ulama intelektual dan intelektual yang ulama. Kedua sisi ini berpadu dalam kepribadian mahasiswa kita, sehingga dia dapat menjalankan potensi dirinya, mengembangkan dirinya untuk kepentingan agama dan sekaligus untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negaranya. Yang ingin dicapai adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Apalagi ilmu yang mau kita terapkan ini, yang mau kita transferkan ini adalah ilmu yang wahdatul ulum,
yang sumbernya hanya satu, dari Allah. Meskipun nanti ilmu itu akan menyebar menjadi berbagai macam cabang ilmu yang untuk semua aspek kehidupan di dunia ini. Wisudawan terbaik dari masing-masing fakultas diberikan penghargaan yang diserahkan langsung oleh PLT Rektor Profesor Abu Rohman. Pemirsa, Yayasan Perguruan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Bina Karya Kota Tebing Tinggi menggelar wisuda terhadap 504 mahasiswa gelombang ketiga tahun akademik 2022-2023 yang bertempat di gedung Aula Mengampu Tua Jalan Dr. Hamka Tebing Tinggi. Wisuda mahasiswa ini terdiri dari sarjana manajemen ekonomi S1 berjumlah 476 siswa dan akuntansi D3 berjumlah 28 orang yang dihadiri LL Dikti Ibnu Hajar, tamu kehormatan dari Yogyakarta, Sekda Kota Tebing Tinggi, Kapolres, dan Ramil serta perwakilan perbankan. LL Dikti Ibnu Hajar dalam berterima kasih kepada Bina Karya yang telah melakukan wisuda sesuai jadwal. Bina Karya sampai saat ini telah melakukan proses akademik yang baik. Hal ini terlihat dari berbagai raihan prestasi dari instansi baik pemerintah daerah dan juga pusat. Sebagai sekolah terbaik bahkan mengalami peningkatan prestasi, hal ini menandakan STIE Bina Karya selalu memperhatikan mutu akademik maupun mutu pelayanan mahasiswa dalam menjamin peningkatan kualitas mahasiswanya. Prestasi ini sebagai tolak ukur STIE Bina Karya merupakan sekolah tinggi yang unggul berdaya saing di Sumatera Utara. Ketua Yayasan Bina Karya Dr. Lukito Cahyadi mengatakan, Yayasan Bina Karya telah melakukan kontribusi mencerdaskan anak bangsa, terutama di dalam peningkatan sumber daya keilmuan. Ia berpesan kepada wisudawan jangan melupakan alma mater dimanapun berada. Tahun 2023 mendatang, STIE Bina Karya Tebing Tinggi akan melaksanakan program unggulan dan bersaing di era globalisasi maupun sektor bisnis dan menjadi sebuah universitas. Bapak Profesor, Bapak Dr. Falindong Purba juga beserta rekan-rekan seperjuangan dari ABPPTSI. Ya, itu harapan kita. Pesan kepada para wisudawan ya, berkaryalah dan menjadi seorang wirausahawan. Jangan menjadi seorang pekerja, tapi usahakan jadi wirausahawan. Kira sudah kampus Merdeka belajar ya? Itu. Ketua STIE Bina Karya Tebing Tinggi Dr. Mangasi Sinurat mengajak kepada masyarakat Tebing Tinggi untuk menimba ilmu di STIE Bina Karya Tebing Tinggi. Karena saat ini Bina Karya sudah memenuhi kriteria dan indikator dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan salah satu sekolah tinggi terbaik di Sumut dan nomor 5 di tingkat nasional. Mengingat perubahan saat ini begitu pesat dalam penerapan ilmu pengetahuan dan juga teknologi sehingga alumni harus menjadi agen perubahan baik sektor bisnis maupun ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Saya selaku pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi, semoga nantinya mereka akan menjadi agen perubahan, agent of changes di masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah mereka terima di kampus yang diperoleh baik dari para dosen selaku akademisi dan juga para praktisi yang mengajar di STIE Bina Karya Tebing Tinggi. Langkah yang sudah kita persiapkan menuju STIE menjadi universitas itu yaitu kita sudah membuka program Strata 2 Magister Manajemen dan pada saat ini kita telah melakukan persiapan yaitu pembangunan gedung untuk cikal bakal menjadi Universitas Universitas Bina Karya Tebing Tinggi. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya dalam mendukung pemerintah yang saat ini sedang mengambil kebijakan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Diperlukan sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif yang memiliki daya saing, daya banding, serta kompetensi yang benar-benar kredibel dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif akan tercipta dengan memiliki keahlian yang berkualitas dari berbagai lembaga yang resmi, baik berstandar nasional maupun internasional. Penerapan kampus merdeka di mana belajar tidak hanya di kampus, akan tetapi dapat dilaksanakan di berbagai tempat yang dapat memberikan pengayaan keilmuan dan juga keahlian merupakan salah satu kebijakan yang diambil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai SDM yang dan kreatif di mana pemerintah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan sehingga nantinya mahasiswa boleh belajar pada program studi yang berbeda melalui proyek penelitian, proyek pembangunan desa,
magang industri proyek kemanusiaan, serta kampus mengajar. SDE Bina Karya tetap berbenah mengikuti perubahan yang berlangsung dalam hal kualitas dan kuantitas serta fasilitas pendukung dalam pelaksanaan proses pendidikan dan pengajaran dengan mempersiapkan SDM yang handal, teruji, yang memiliki warna khusus dengan tetap memberikan motivasi kepada dosen agar selalu melakukan transfer knowledge kepada mahasiswa agar nantinya dapat menyesuaikan terhadap revolusi industri era digitalisasi sehingga para alumni memiliki ide kreatif dan juga inovatif. Pemirsa, sementara itu puluhan dokter di Kabupaten Langkat yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia kemarin siang dilantik oleh ID Provinsi Sumatera Utara. Pelantikan ini dihadiri oleh PLT Bupati Langkat Syah Afdandi dan seluruh jajaran organisasi pimpinan daerah Kabupaten Langkat di Pondopo Jantara Malai, Rumah Dinas Bupati. Sesuai dengan profesinya, Ikatan Dokter Indonesia bertujuan memadukan segenap potensi dokter di seluruh Indonesia, menjaga dan meningkatkan harkat martabat serta kehormatan profesi dokter. Selain itu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran demi meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia untuk menuju masyarakat sehat dan sejahtera. Untuk mewujudkan hal itu perlu dilakukan sinergitas antara Ikatan Dokter dengan pemerintah Kabupaten Langkat. Dalam memimpin sebuah organisasi profesi dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu mengayomi dan memberikan contoh tauladan yang baik bagi anggota dan masyarakat umum demi berjalannya organisasi yang handal dan juga bermartabat. Dr. Agus Salim terpilih sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Langkat periode 2022 hingga 2025 mendatang. Ketua ID terpilih Dr. Agus Salim mengatakan target ID Kabupaten Langkat diantaranya bersinergi dengan pemerintah yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat guna perbaikan stunting dan perbaikan gizi bagi masyarakat Kabupaten Langkat. Harapan adalah bersinergi dengan pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan, kami akan menangani masalah stunting, kemudian perbaikan gizi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Langkat. Apalagi pada saat sekarang ini pandemi sudah mulai besar, maka kami akan meningkatkan tentang bagaimana kehidupan setelah masa pandemi. Harapan kami bahwa insya Allah Langkat ini akan menjadi kabupaten yang sehat dan sejahtera. Usai dilantik dan pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris ID Provinsi Sumatera Utara, Bupati Langkat dan seluruh OPD memberikan ucapan selamat bagi kepengurusan terpilih Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Langkat. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Dengan momentum prenatal dan tahun baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022.
dan selamat tahun baru 1 Januari tahun 2023. Ya, pemirsa, pasca dilantiknya Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Langkat berkomitmen jamin kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat Langkat. Hal tersebut disampaikan Ketua ID terpilih Dr. Agus Salim di hadapan PLT Bupati Langkat Syah Afandi yang hadir pada acara pelantikan kemarin siang di Pendopo Jentera Malai. Amanat PLT Bupati Langkat Syah Afandi yang menyatakan bahwa kesehatan masyarakat Langkat merupakan hal yang paling utama guna mencari nafkah untuk keluarga, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Untuk itu, ID harus mengambil peran penting guna pencapaian target tersebut. Selain itu, permasalahan stunting dan juga perbaikan gizi bagi masyarakat juga merupakan faktor utama terbentuknya ID Kabupaten Langkat. ID tidak akan berjalan tanpa adanya sinergitas dan kerjasama yang baik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat dan seluruh puskesmas dan rumah sakit, baik yang berada pada jalur pemerintahan maupun pihak swasta. Sosok pemimpin ID terpilih Dr. Agus Salim diharapkan mampu mencapai target pulihnya kesehatan masyarakat Langkat pasca terlepas dari COVID-19. Selanjutnya, kepengurusan Ikatan Dokter terpilih ini nantinya akan melakukan survei di seluruh pelosok desa yang ada di Kabupaten Langkat terkait kebutuhan gizi dan kesehatan sesuai dengan tupoksi masing-masing dokter yang bertugas. Dari Indonesia Cabang Langkat. Pemirsa, Persatuan Tunanetra Kristen Sumatera Utara berharap melalui perayaan Natal tahun 2022 memperoleh kasih Natal melalui tangan yang diberkati Tuhan. Perayaan Natal Tunanetra Kristen Sumatera Utara dilaksanakan di Gereja GKPI Jalan Orde Baru Sekip, Medan. Tema Natal "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu" yang diambil dari Petrus 1 ayat 15. Sedangkan subtema dengan semangat Natal, marilah kita semakin berubah menjadi orang sempurna untuk menuju kekudusan yang dimiliki Yesus Kristus. Pendeta Hasiholan Pardede MTH dalam khotbahnya mengatakan bahwa kudus itu adalah suci, untuk itu hendaklah kekudusan itu tertanam dalam diri semua umat Kristen. Untuk mencapai kekudusan itu dari waktu ke waktu hanya ada satu jalan, yaitu dengan selalu berada di jalan Tuhan. Salah seorang penyandang cacat tunanetra Maruli Sinaga mengatakan, sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus meneladani Tuhan Yesus. Dan melalui perayaan Natal ini para tunanetra sangat berharap kepada pemerintah agar dapat memberikan perhatian kepada mereka dengan cara memberdayakan tenaga tunanetra sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri. Dikatakan banyak potensi yang dimiliki para tunanetra yang dianggap dapat memberi dampak positif bagi banyak orang. Tunanetra kami supaya diperhatikan oleh pemerintah Sumatera Utara, baik wali kota, karena kami punya pikiran yang sehat, tenaga yang sehat, supaya pemerintah membuat kami, memanfaatkan kami, bahkan memberikan kami pekerjaan yang layak, supaya pemerintah melayakkan kami, dan pemerintah juga membuat kami bekerja di perkantoran pemerintahan. Sama seperti di Pulau Jawa, tunanetra juga dipakai. Di Sumatera Utara ini juga, supaya tunanetra juga dipakai, bahkan juga kami berpotensi mempunyai talenta. Ada yang bermain musik, ada yang penceramah, ada yang bisa talenta bertani. Natal ditandai dengan penyalaan lilin dan menyanyikan pujian bagi Tuhan, serta persembahan pujian lainnya yang dibawakan para tunanetra Sumatera Utara. Sementara itu, mirsa, dari Deli Serdang jelang puncak perayaan Natal 25 Desember 2022, berbagai instansi melaksanakan ibadah perayaan Natal termasuk di Dinas Pendidikan Sumatera Utara Cabang Dinas Lubuk Pakam. Beginilah perayaan Natal keluarga besar SMA, SMK, SLB, negeri dan swasta cabang Dinas Lubuk Pakam. Sebelum dilaksanakan ibadah perayaan Natal disampaikan kata-kata sambutan dari panitia Natal yang mewakili kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan dan mewakili MKKS, SMA dan SMK serta pengawas sekolah yang juga diwakili oleh Bupati Deli Serdang David Tarigan termasuk Dinas Pendidikan Sumut.
Ibadah perayaan Natal yang dilaksanakan di Lubuk Pakam ini diisi dengan fotum, liturgi, kor, pujian Natal, dan doa syafaat. Sementara renungan Natal oleh Pendeta Masyaria Girsang, Kepala Cabang Dinas Lubuk Pakam, August Sinaga menyampaikan terima kasih atas kerja keras panitia untuk terselenggaranya ibadah perayaan Natal tahun ini, menyusul dalam 2 tahun terakhir tidak ada dilaksanakan ibadah perayaan Natal karena COVID-19. Karenanya momentum perayaan Natal tahun ini diharapkan semangat profesionalisme, guru harus dijunjung tinggi guna mensukseskan program pemerintah untuk menciptakan profil pelajar Pancasila di mana di antara 6 dimensi yang terdapat di dalamnya yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kita bersyukur bahwa perayaan Natal Keluarga Besar Cabang Dinas Lubuk Pakam untuk jenjang SMA, SMK, SLB, negeri dan swasta sudah berjalan dengan sukses. Tentu yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh forum pimpinan komunikasi Kabupaten Deli Serdang dan seluruh kepala sekolah negeri dan swasta. Dan perayaan Natal kali ini kita ingin berharap bahwa setelah 2 tahun kita tidak bisa melaksanakan hari-hari perayaan hari besar karena akibat COVID, ya tentu ini momen yang sangat penting dalam merayakan hari Natal tahun 2022 ini. Sementara itu, ibadah perayaan Natal ini juga dirangkai dengan persembahan berupa hiburan yakni tortor, vokal grup oleh perwakilan SMA, SMK, dan SLB Negeri Autis Sumatera Utara. Pada kesempatan ini dilakukan penyerahan tali kasih kepada warga Yapentra, Bimbingan Kasih Sejahtera, dan SLB Negeri Autis Sumatera Utara termasuk masyarakat. Kepala SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, Sari Manurung selaku panitia menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak atas terselenggaranya ibadah perayaan Natal. Diharapkan pada tahun mendatang kian lebih baik dan sukses sehingga cabang dinas pendidikan Lubuk Pakam menjadi contoh maupun tauladan bagi cabang dinas lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Ketua Panitia Natal Cabdis Lubuk Pakam, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya Panitia Natal karena ikut berpartisipasi bekerja keras untuk mensukseskan Natal Cabdis Lubuk Pakam ini, di mana Cabdis Lubuk Pakam ini sudah 3 tahun terkendala karena pandemi COVID-19. Terakhir dilaksanakan Natal Cabdis Lubuk Pakam di tahun 1919. Oleh karena itu, dengan bantuan Panitia Natal, kerja kerasnya, maka pelaksanaan Natal Cabdis Lubuk Pakam hari ini dapat berjalan lancar dan sukses. Ya, pemirsa, informasi dari Kabupaten Deli Serdang tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.